이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan berbincang dengan kami. Kelompok 1 sebagai moderator bagi kelompok 9 untuk mempresentasikan dan mensimulasikan hasil kerjanya. Namun sebelum kelompok 1 memaparkan presentasinya, kita akan menyepakati beberapa hal sebelum kita masuk dalam presentasi. Beberapa hal dari kami, permintaan kami moderator yang pertama, tidak ada yang bermain HP saat presentasi dimulai dan tidak ada yang ribut saat kelompok 9 mempresentasikan hafalannya. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan berdiri mengucapkan pertanyaannya. Kiranya permintaan kami disepakati dan kita mulai presentasi. Jika disepakati yang main HP. Karena silakan Saudara Jaya. Ya, terima kasih. Karena tadi dikatakan bahwa tidak boleh main HP, jadi alasannya kenapa? Ya. Tidak fokus. Yang pertama tidak fokus ke materi. Yang kedua banyak yang membuka sosial media sehingga pertanyaannya itu atau jawabannya itu berasal dari sosial media atau internet. Bukan asal sendiri. Bagaimana yang presentasi ya? Tidak, maksudnya begini. Ya, nanti kalau misalnya kan tidak dipakai materinya, bagaimana kan mengikuti materinya? Sedangkan nanti kalau dijelaskan kan tidak mungkin langsung dipahami kalau tidak dibaca. Saya kira kalau dijelaskan mungkin teman-teman akan menangkap beberapa yang dijelaskan oleh materi. Kemudian yang kedua, saya kalau saya menggunakan HP artinya sebagai bahan referensi kita juga karena memang kalau materi dilihat untuk mendengar saja mungkin kita nanti kalau dalam kelas ini harus berubah lagi materinya. Dan untuk menggunakan HP juga itu ada waktunya, jadi saat kami memaparkan materi teman-teman juga jangan fokus sama HP-nya. Bisa saja, begini jadi saja. dari saya, bagaimana dengan teman-teman yang membuka HP tapi bukan materi yang membuka, melainkan WhatsApp-nya, IG-nya atau yang lain? Ya, itu terserah mereka itu kalau mau belajar. Iya. Nah ini harus kita sepakati atau tidak? Nah itu makanya tidak sepakatkan. Apa alasannya tidak sepakat? Ya silakan ini alasannya. Iya, berarti. Karena kan dia pada referensinya dalam HP. Ya begini, karena kami sebagai moderator, tolong hargai kami sebagai moderator yang mengambil kesepakatan pada hari ini. Jadi kami tetapkan teman-teman bisa membuka HP-nya, tapi ada kesempatannya. Nanti itu setelah moderator selesai mempresentasikan makalannya. Ya silakan. Terkait penggunaan HP teman-teman, jadi kita berpikir saja kita gunakan HP untuk melihat materi dari kelompok yang akan presentasi di depan. Jadi mohon kita dari teman-teman semua HP-nya itu digunakan semata-mata untuk belajar, bukan untuk yang lain. Ya, jadi teman-teman boleh membuka HP-nya, tapi khusus untuk membuka referensi dari kelompok 9. Sepakat? Sepakat. Iya, sebelum kita mulai presentasi, kita mulai membuat untuk mengirimkan hafalannya di grup. Hafalannya belum kami ini maksudnya udah kami tulis semua, tinggal Dibuatkan di berarti Iya, berarti HP-nya tidak digunakan. begini saja. Kan tidak semuanya langsung satu sama-sama mempresentasikan hasilnya. Jadi sebagian dulu mah foto dari makalah kan tidak digunakan di makalah karena memang tidak menggunakan yang dibaca makalah. Jadi salah satu dari antara kalian tahu foto dulu baru dibuatkan PDF terus diteruskan ke grup.
Ngomong ya. Ayo kamu tebak nih materi. Ya, karena materi tidak mengirimkan materinya, jadi untuk penggunaan HP yang tidak ada. Kita akan membahas sebelum presentasi. Mari kita sampai dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat nama kesempatan kami di tempat ini untuk kembali melanjutkan kajian kami dalam presentasi dan simulasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sembilan. Tuhan, kiranya Kau menyertai pergunakan hari ini, kiranya apa yang kami pelajari menjadi bekal untuk masa depan kami, serta juga pemateri dan kami sebagai moderator dan audiens pada hari ini, kiranya apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kami. Tuhan, ini doaku yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk wawasannya kami ya, materi kami pada saat ini yaitu tentang menuntut pembelajaran, menuntut keterampilan menuntut pembelajaran. Keterampilan menuntut pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam menuntut suatu pembelajaran atau mengakhiri sebuah pembelajaran. Keterampilan menuntut pembelajaran ini itu memiliki beberapa tujuan. Itu yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan oleh guru. Yang berikut itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang berikut untuk membantu siswa agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Yang berikut mengorganisasikan semua kegiatan ataupun pelajaran yang telah dipelajari menjadi satu kebulatan yang bermakna untuk memahami esensi pelajaran tersebut. Ya, ketika sedang materi selanjutnya itu prinsip menuntut pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu harus bermakna, yang kedua berurutan dan berkesinambungan. Usaha guru untuk menarik perhatian siswa atau memberikan motivasi kepada peserta didik harus sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran yang mereka berikan. Cerita singkat atau lawatan yang tidak ada hubungannya sama materi yang guru berikan itu hendaknya dihindarkan dalam menutup pembelajaran. Artinya tidak bermakna. Kemudian itu berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru agar dalam memperkenalkan atau merangkum kembali pembelajaran yang sudah dipaparkan sama guru sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Selanjutnya, komponen-komponen menuntut pembelajaran. Menjelang akhir dari suatu jam pelajaran, guru harus melakukan kegiatan menuntut pelajaran. Hal ini harus dilakukan agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Menurut Abimanyu tahun 1985, cara-cara yang dapat dilakukan guru dalam menuntut pelajaran itu yang pertama, guru harus bisa meninjau kembali materi yang sudah dijelaskan. Kemudian di dalam meninjau kembali itu guru harus merangkum inti pelajaran. Jadi di dalam kalau mau menuntut pembelajaran itu harus namanya merangkum inti pelajarannya, apa inti sari dari hasil pembelajaran. Kemudian mengevaluasi, ini sangat penting sekali agar siswa dapat memperoleh wawasan yang utuh. Jadi jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa
Jadi nanti di evaluasinya tersebut guru dapat meluruskan pertanyaan dari siswa, menjadi bahan pembelajaran juga buat guru di pelajaran selanjutnya. Selanjutnya itu komponen menutup pembelajaran. Menjelang akhir dari suatu pelajaran atau terakhir ketika tinggal kegiatan, tugas melakukan kegiatan menutup pelajaran. Hal ini harus dilakukan pertama itu mendemonstrasikan keterampilan. Terakhir satu tinggal kegiatan seseorang diminta untuk mendemonstrasikan keterampilannya. Misalnya, setelah guru selesai menerangkan proses pendidikan, guru meminta siswa untuk mengerjakan soal ucapan tulis. Mungkin itu mengaplikasikan dibahas pada situasi lain. Misalnya, setelah guru menerangkan penjelasan dan bacaan, lalu siswa disuruh menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penggunaan bacaan. Selanjutnya itu mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Jadi guru dapat memilih siswa untuk memberi komentar tentang keaktifan sesuatu demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa-siswa lain. Misalnya, setelah permainan peran, misalnya oleh train tentang aktivitas sosial dalam bahasan pengenalan atau selesai lalu siswa diminta untuk mengemukakan pendapat dan keresahan mereka tentang peran yang dimainkan. Selanjutnya itu soal-soal tertulis. Guru dapat memberikan soal-soal tertulis untuk dikerjakan siswa. Soal tertulis itu dapat dibentuk uraian, tes objektif atau melengkapi pengembangan kerja. Yang berikut bagian E, tahapan menutup pembelajaran. Dalam kegiatan menutup, guru harus bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atas kesimpulan pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan penilaian atau seleksi atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang keempat, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran revisi. Dan yang kelima, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian bagian F, tahapan menutup pembelajaran sesuai PP nomor 65 tahun 2013. Dalam kegiatan menutup, guru bersama siswa, baik individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang pertama, yaitu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. Dan yang ketiga, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kesimpulan dari rencana itu, kegiatan menuntut pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Salah satu tujuannya adalah mengukur tingkat keberhasilan peserta didik maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip penutup pelajaran adalah makna dan kesinambungan komponen penutup pelajaran, antara lain meninjau kembali pengesahan inti dan mengevaluasi. Menutup pelajaran menurut PP nomor 41 tahun 2007 dan PP nomor 65 tahun 2013
pada dasarnya adalah sama demikian makalah dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Berbalik ke kira tersebut. kami kembalikan cerita. Baik, demikianlah presentasi makalah dari kelompok sembilan. Mungkin masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Saya punya tim kesulitan. Ya, bagaimana, ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Etika bertanya kedua. Silakan saudara Donald. Donald, Bahwa ya terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebenarnya mengambil kelompok dua. Ya, saya bertanyakan dari pembahasan dari pilihan juga itu pembelajaran itu pertanyaannya apa yang menjadi bukti bahwa pembelajaran yang telah dilakukan itu bermakna lagi pertanyaan saya apa yang menjadi bukti bahwa pembelajaran yang telah dilakukan itu memberikan hasil yang bermakna kepada peserta didik. Nah, di sini bagaimana jika kalian nantinya seorang guru itu mengetahui hal tersebut. Bisa saya sih. Ya, saya minta tolong untuk yang teman-teman yang ingin bertanya biar ke depan terus tanyakan apa yang mau bertanyakan. Ya. Ini boleh aku. Ini surat. Ini sudah surat. Surat tanah aku nih. Sedikit saudara Donald bisa ulang pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan saya. Apa yang menjadi bukti bahwa pembelajaran yang telah dilakukan itu memberikan hasil yang bermakna kepada peserta didik. Nah, karena nantinya kalian akan menjadi seorang guru, jadi bagaimana
kalian itu mengetahui apakah pembelajaran yang bermakna itu sudah diketahui belum? Jadi terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali kami sarankan kepada teman-teman juga yang ingin silakan. Silakan saudara Yohanes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kan tadi tujuan dari kegiatan metode pembelajaran salah satunya yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana jika dalam suatu kegiatan belajar mengajar tidak mencapai keberhasilan? Apa solusi dari kalian? Baik teman-teman, kembali ke kesempatan kita yang pertama, tidak ada yang bermain HP karena juga materi. Iya semua. Baik itu mendengar, baik materi, baik menjawab. Semuanya tadi bisa. Yang melihat kita sekarang. Iya. Betul itu. Kenapa nama jalan kali ini? Aku udah
belum buka bu. Ya sudah silakan kepada saudara Cukri untuk bertanya. Ya maaf sebelumnya. Nama saya Ibu Jeffrey. Maaf Jeffrey. Baik, terima kasih sebelumnya atas dengan saya. Terima kasih juga untuk kelompok sedular yang telah menjawab materinya mengenai keterampilan menuntut pembelajaran. Di sini saya ingin bertanya tentang fungsi pembelajaran tadi, yaitu berurutan dan berkesinambungan. Jadi pertanyaan saya itu, sebagai calon guru nantinya apa yang akan kita lakukan untuk membuat pelajaran yang telah dilaksanakan itu menjadi berurutan dan berkesinambungan. Sebagai calon guru nantinya apa yang akan kita lakukan untuk membuat pembelajaran yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan menjadi berurutan dan berkesinambungan. Corona.
Turun lagi. Bisa? Bisa kan? Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Donald. Yang kami jelaskan di sini adalah di bagian saya itu prinsip menuntut pembelajaran. Di dalam menuntut pembelajaran itu diharuskan bermakna, bukan pemahaman bermakna. Kalau dibahasakan pemahaman bermakna itu berarti ada di inti pembelajaran. Maksudnya di sini bermakna itu yang kami jelaskan itu untuk menarik perhatian siswa atau memberikan motivasi. Memberikan motivasi sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran. Jadi tidak semata-mata untuk menuntut pembelajaran itu langsung menuntut saya, tidak ada maknanya. Kemudian yang dikatakan di sini apa yang menjadi bukti bahwa pembelajaran yang telah dilakukan itu memberikan hasil yang bermakna bagi peserta. Kalau dibilang menjadi bukti, kita bisa melihat dari perubahan tingkah laku dari peserta didik, dari pembelajaran yang sudah kami ajarkan, menjadi bukti. Ya, kemudian apabila kalian menjadi guru, apa yang kalian mengetahui, apakah pemahaman bermakna sudah diketahui oleh peserta didik? Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang kami jelaskan adalah bermakna artinya untuk menuntut pembelajaran, bukan mengetahui pemahaman bermakna. Saya kira ada di mulut pemahaman bermakna di bagian inti pembelajaran. Apa menjadi apa yang jadi saya harap kepada teman-teman yang saya harap bagi teman-teman bertanya sesuai dengan materi yang kami paparkan, topik yang kami kemukakan. Jadi paradigma teman-teman atau cara berpikir kita boleh bertanya, tapi sesuai dengan materi yang kami jelaskan. Ya, jadi saya tekankan kembali bermakna yang dimaksud di sini menuntut pembelajaran itu memberikan perhatian kepada siswa atau memotivasi siswa sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran. Oke. Baik, bagaimana dengan saudara Donald atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan sebelum menanggapi? Kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Indra untuk memberikan saran. Saya juga belum tahu apakah dia saya ingin, tapi menurut kami dari yang kami dapatkan dari fungsi keterampilan menuntut pembelajaran itu ada yang mengatakan di situ yaitu hasil yang bermakna yang kami tanyakan di sini yaitu ketika kita kan dalam menuntut pembelajaran itu kita merangkum lagi atau menanyakan kembali apa dari hasil penjelasan itu dengan penjelasan dari keterampilan penjelasan itu kita ulang di keterampilan menutup. Jadi yang kami tanyakan di sini itu hasil yang bermakna untuk kepada peserta didik. Dari hasil pembelajaran yang bermakna itu yang kami tanyakan satu. Yang pertanyaannya jawaban yang saya tangkap dari Indra dari
Ya, jawaban yang saya dapatkan dari Mas Indra yaitu dalam proses menuju belajar itu dari hasil bermakna dari hasil hal yang bermakna dalam proses belajar itu yaitu memberikan motivasi atau kerja di peserta didik atau di mana di situ adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Terima kasih. Ya, kami juga minta maaf kalau ada sedikit dari pertanyaan kami melenceng dari materi. Saya sebagai moderator, kalau misalnya ada yang mau keluar, saya izin dulu. Kalau memang pembahasan kita atau bahasan kita dari awal seperti ini, saya harap kepada semua kita izin dulu. Jangan langsung keluar lagi. Ya baik, sama jadi pertanyaannya saudara dengar tadi ada dua unsur pertanyaan dari dalamnya. Yang pertama sudah diterima, yang satunya belum lab. Atau bagaimana dengan penanya? Karena ada tadi yang dilengkapi. Yang pertanyaan saya Silakan berdiri. ada identifikasi dari pertanyaan kami di situ yang tadi mengatakan bahwa diketahui dari hasil belajar bermakna itu melenceng sedikit dari materi. Oh, jadi Sedikit teman-teman, jika ada teman yang berbicara tolong didengarkan teman-teman. Kalau tidak ada silakan berbicara. Hargai juga teman-temannya yang bertanya sama yang menjawab. Terima kasih. Lanjut saudara Donald. Ya, saya ulangi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kami mohon maaf sebelumnya karena ada pertanyaan kami serta pertanyaan kami yang melenceng itu dari bukti bahwa belajar itu bermakna. Dan kemudian ya itu saja yang Iya baik, terima kasih. Jadi kami menarik kesimpulan bahwa pertanyaan yang masih ditanggapi oleh saudara Donald itu sudah diterima karena katanya sudah melenceng dari pembahasan. sedikit yang melenceng dan bisa melenceng berarti melenceng semua Sip. Silakan, Moderator ini. silakan Donald. Ya, terima kasih. Kalau pembahasan memang kita dari awal begini, ya harus ikuti aturan dari awal. Kita di sini adalah mahasiswa. Saya rasa untuk melenceng tadi itu menjadi apa ya? Bahan evaluasi kita. Tidak ada kesalahan di sini, kita semua belajar di sini. Daripada mahasiswa yang hanya datang saya duduk, dia main HP. Kalau ini belum dipersilakan bicara itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan saudara Cep. Ya baik teman-teman, terkait dengan pertanyaan sudah Noah tadi yang melenceng dari materi yang disampaikan oleh Bapak Sembilan. Di sini juga kami sebenarnya memahamikan tentang materi tadi yang disampaikan itu sebenarnya tidak semuanya kami tangkap, jadi hanya sebagian kecil. Nah, makanya kami tadi minta itu misalkan materinya dikirim supaya dibaca atau dipahami, supaya nanti kawan yang bertanya itu betul-betul dari materi yang telah dibuat oleh kelompok yang akan presentasi di depan.
Jadi makanya ada nanti misalnya ada kesalahan tentang pertanyaan yang diajukan atau kesimpulannya. Terima kasih. Saya Terusik. Silakan materi. Ya, kenapa tidak dikasih materi? Karena ini adalah kesepakatan dari semua. Maksudnya kalau bisa masalah di sini adalah forum yang mengambil keputusan, bukan moderator atau pemateri yang sini. Terus kalau misalnya dikatakan tidak sepakati menggunakan HP, ya berarti itu adalah keputusan dari teman-teman, bukan dari kami di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali saya maaf jika tidak bisa. Ya. Pertama, tadi kita sudah menyepakati tidak menggunakan HP. Namun sebelum itu, kita mempersilahkan sebelum kita menyepakati bahwa kita tidak menggunakan HP, kita terlebih dahulu tadi sudah memberikan kesempatan kepada pemateri untuk mengirimkan materinya. Tetapi mereka tidak memberikan respon, hanya diam saja. Itulah sebabnya kita melanjutkan diskusi dari presentasi ini untuk tidak menggunakan HP dan fokus ke depan. Ya, terima kasih. Sedikit moderator, izin keluar. Sedangkan saudara Jaya. Jadi teman-teman kalau masalah HP ya sudah disepakati tadi, tapi materinya dilanggar. Ya, jadi mau diapa kalau sudah terlanjur? Jadi kami di sini hanya minta maaf karena materinya yang bernikah dan itulah alasan kenapa katanya melenceng. Ya, sedikit. Ya, silakan pemateri. Kepada saudara Jaya kepada saudara Jaya di sini kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Bisa dibilang saya Silakan saudara Beatrice. tadi bertanya pada nah aku tadi menanggar tadi sebenarnya menanggar. Dan yang paling tadi kan sudah tidur. Ya, silakan saudara Jaya. Angkat tangan tadi artinya saudara mempunyai pesan silakan saudara Jaya. Kalau tidak angkat tangan tadi. Ya, terima tapi tidak ada. Ya, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kembalikan ke materi. Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Beatrice. Agnes, bagaimana jika dalam kegiatan belajar mengajar tidak mencapai keberhasilan? Apa solusi dari kalian? Yang saya pahami di sini dalam mengetahui bahwa siswa tidak mencapai keberhasilan itu pasti melalui evaluasi dulu. Kita akan melakukan evaluasi dulu dan mengetahui siswa bahwa ini yang belum mencapai keberhasilan dalam menangkap sebuah materi. Jadi dalam satu ruangan pasti berbeda-beda tanggapan dari siswa. Ada yang langsung mengerti, ada yang tidak. Jadi yang mungkin kemungkinan besar pasti hanya sedikit yang kayak lalok-lalok otaknya untuk menangkap sebuah materi. Jadi mungkin bisa langsung diajar pelan-pelan lagi sampai mereka mencapai keberhasilan tersebut. Itu saja. Demikianlah jawaban saya di mungkin masih ada yang ingin ditanggapi dari rekan-rekan yang lain atau bagaimana dari pertanyaannya apa sudah diterima? Mohon teman-teman diperhatikan kesepakatannya jika tidak dipersilakan dari bicara dan berbicara. Bagaimana dengan penanya? Baik, yang saya pahami dalam mengetahui kita harus melakukan evaluasi karena di dalam kelas peserta didik banyak yang susah tangkap, misalnya ada yang cepat, ada yang tidak. Tapi bagaimana dengan yang mengajarnya? Misalnya gurunya yang kurang yang tidak mencapai keberhasilan, kan di situ bagaimana jika kegiatan belajar mengajar? Kan belajar toh siswanya yang
belajar, terus yang mengajar kan gurunya. Nah, bagaimana kalau gurunya yang tidak mencapai keberhasilan? Silakan saudara Jaya. Ya, masih bisa kali pertanyaan. Waktu semester tidak. Bisa. Iya, karena dari awal kita tidak menyebabkan batas pertanyaannya, jadi kami persilakan kepada saudara Jaya untuk bertanya. Ya, terima kasih telah berkata atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materi tentang keterampilan untuk pembelajaran. Nah, pertanyaan dari saya, karena keterampilan ini sangat penting bagi calon seorang guru. Yang saya minta dari teman-teman berikan bagaimana cara kami atau cara kita dalam kelas ini yang nantinya calon seorang guru untuk menguasai keterampilan menuntut pembelajaran tersebut. Maksudnya hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk agar bisa menguasai keterampilan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada saudara Jaya. Ya, kami kembalikan kepada materi yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Jaya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang akan dilaksanakan menjadi Jadi cara untuk membuat pembelajaran yang akan dilaksanakan menjadi berkesinambungan adalah menyiapkan semaksimal mungkin materi-materi yang akan dipaparkan agar pada proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Bagaimana? Terima kasih untuk jawaban dari nomor 9. Bagaimana dengan penanya? Apakah sudah diterima? Sedikit lagi kepada teman-teman juga, jangan hanya mengharapkan jawaban dari materi. Ini kita membuat sebuah diskusi, artinya teman-teman juga bisa menjawab atau menambahkan jawaban dari materi. Ya baik, terima kasih. Sedikit kepada saudara Jeffrey, kalau tidak belum dipersilakan jangan. Oke, kamu dulu silakan. Jawabannya dengan ringan. Tidak dijawab dulu. Silakan saudara Jeffrey, kalau tidak dipersilakan teman-teman yang berbicara. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya dari materi tadi itu menyiapkan materi dengan semaksimal mungkin. Silakan yang masih. Jadi sebelum lanjut, teman-teman jika ada teman-temannya yang berbicara di belakang mohon diperhatikan, jangan berbicara juga dengan teman-teman di sampingnya. Terima kasih. Yang saya pertanyakan di sini itu yaitu terkait kan teman-teman membahas keterampilan di pembelajaran. Jadi otomatis pertanyaan saya itu berkaitan dengan keterampilan membaca dan menulis pembelajaran. Nah kan jawaban teman-teman ini mungkin apa kalian nanti Lanjut ke nanya. ya saya dimana ya dari jawaban yang saya dapat dari materi tadi itu menyiapkan materi pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Nah kan pertanyaan saya dari sini apa yang akan kita lakukan untuk membuat pembelajaran menjadi berurutan dan berkesinambungan. Di sini dalam konteks pembelajaran, teman.
Ya, saya lanjut. Jadi yang saya minta yaitu apa yang kita lakukan untuk membuat pembelajaran menjadi berkesan dan berkesinambungan. Baik. Jadi di sini kita bukan hanya berbicara tentang materi. Kan jawaban dari teman-teman menyiapkan materi dengan semaksimal mungkin. Jadi saya pikir di sini kita bukan hanya berbicara tentang materi pelajaran, bisa menarik juga dengan bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia sendiri. Jadi itu bisa dari saya sekian. Iya, terima kasih untuk tanggapan dari penanya. Kami kembali ke semangat tadi. Jika ada pertanyaan yang ingin dijawab, kami persilakan kepada Pak. Oke, saya lanjut untuk menanggapi pertanyaan dari Agnes tentang guru yang tidak mencapai keberhasilan. Kita sebagai calon guru kan sudah belajar tentang modul ajar dan tidak lari dari kemungkinan modul ajar itu sebagai pangkalan kita untuk dalam menguasai materi. Jadi tergantung dari diri kita sendiri bahwa kita menguasai materi itu bagaimana caranya kita supaya ya apa yang kita ajarkan ke siswa berhasil untuk ditanggapi oleh siswa. Dan yang modul ajar itu sebenarnya gampang, sudah disediakan, sudah kita bikinkan sebagai patokan. Jadi maksudnya modul ajar itu yang kita pelajari untuk memahami sebuah materi tersebut sehingga mencapai keberhasilan. Tergantung dari diri guru masing-masing. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kami persilakan kepada Melani. Kalau dari guru, patokannya yaitu modul ajar. Jadi tergantung dari diri sendiri. Kalau misalnya menguasai materinya, akan berhasil. Dan terima kasih. Terima kasih. Sisa 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan dari saudara Jemri dan saudara Jaya. Kami kembalikan kepada pemateri mengingat waktu sudah cukup lama dan kita masing-masing.
Baik, saya akan membantu materi menjawab pertanyaan dari saudara Jeffrey. Pertanyaannya yaitu sebagai calon guru nantinya apa yang akan dilakukan untuk membuat pelajaran yang dilaksanakan berurutan dan berkesinambungan. Ya baik, menurut saya cara yang akan kita gunakan sebagai calon guru untuk membuat pelajaran yang dilaksanakan itu berurutan dan berkesinambungan yaitu sebelum masuk semester baru atau artinya kita masuk tahun pelajaran baru, kita memang sebagai guru harus melihat terlebih dahulu bentuk paket apa yang akan mereka pelajari selama semester tersebut. Kemudian kita melihat dari setiap bab atau dari setiap materi yang akan dipelajari selama satu semester tersebut. Setelah melihat itu, kita kemudian membuat modul ajar dan melihat berpedoman pada bentuk paket tersebut sehingga modul ajar yang kita buat pada hari ini bisa berkesinambungan dengan pelajaran yang akan diterima oleh siswa pada hari berikutnya atau minggu berikutnya. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan nilainya? Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari saudari Desi. Jadi yang saya tangkap di sini yaitu jadi sebelum memasuki semester baru atau tahun pelajaran baru kita sedikit dulu membaca atau menganalisis buku yang akan kita ajarkan kepada siswa, kemudian membuat modul ajar. Nah dari modul ajar itu kita mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan selama satu tahun pelajaran itu sendiri. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada pemateri sisa satu pertanyaan dari saudara Jaya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jaya. Pertanyaannya yaitu sebagai seorang calon guru, bagaimana cara kita menguasai keterampilan untuk pembelajaran? Sebagai calon seorang guru kan hal yang harus kita kuasai dalam keterampilan menuntut pembelajaran yaitu gimana kita mampu mengontrol suasana kelas dan mampu meninjau kembali apa itu pelajaran yang kita berikan dan mampu memberikan suatu kesimpulan dari materi yang kita berikan. Yang berikut,
mampu mengevaluasi seperti memberi suatu tanya jawab kepada siswa atau memberikan bimbingan kepada siswa. Bagaimana dengan penanya? Sedikit sebelum lanjut, bagaimana dengan teman-teman yang tidur? Tidak. Ya, silakan saudara Jai. Terima kasih para moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang saya dapat di sini adalah caranya, maksudnya jawabannya di sini itu mampu mengatur suasana kelas dan sebagainya, atau mampu mengatur pembelajaran di kelas. Tetapi yang pertanyaan saya di sini itu bagaimana caranya, cara kita supaya cara belajarnya supaya kita bisa mengerti keterampilan ini. Sadar atau masih Ya saya kembalikan. ya inti dari keterampilan di pembelajaran artinya kita mengevaluasi atau meninjau kembali keterampilan yang harus kita pelajari pertama dalam menuntut atau dalam keterampilan menuntut pembelajaran berhubungan dengan keterampilan membuka pembelajaran artinya materinya harus kita pahami dulu saat kita memaparkan. Jadi saat kita memberikan evaluasi atau meninjau kembali, berarti kita sudah paham materi yang akan kita evaluasi di keterampilan menuntut pembelajaran. Intinya itu kita harus paham sama materi yang kita ajarkan. Selain paham, kita juga harus mampu untuk mengontrol kelas. Nah, untuk mengkontrol suasana kelas itu kita mulai ke masing-masing calon guru karena setiap karakteristik atau watak dari peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang pendiam, jadi kita juga tidak terlalu memberikan effort agar supaya tidak terlalu ini karena pendiam di peserta didiknya atau diwaris ke peserta didiknya yang lalu-lalang jalan seperti itu. Ya. Ada tanggapan? Bagaimana dengan penanya atau dari teman-teman yang lain? Silakan saudara Jaya. Terima kasih ya atas jawabannya luar biasa dari saudara Indra. Yang saya paham di sini bahwa intinya saja kita menguasai materinya, kita ketahui karakter peserta didik kita, kita memiliki keterampilan yang harus yang dimiliki seorang guru supaya gurunya menjadi profesional. Ya, intinya memahami materi dan peserta didik saya. Terima kasih. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Oke, demikianlah presentasi dari beberapa bulan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebagai moderator yang mungkin hari ini menggunakan pemimpinan ofisial bagi teman-teman, kami mohon maaf. Demikianlah presentasi. Kami berharap kepada Bapak Sendra untuk melanjutkan simulasi. Bisa lagi mati. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan simulasi, namun sebelumnya itu izinkan kami untuk mencabut status kemahasiswaan kalian menjadi siswa kelas 4.
Oke adik-adik, selamat siang. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ira, Sarina, Lucy tidak hadir. Ira, Agnes. Oke, bisa tolong ingatkan temannya supaya datang minggu depan. Oke, besok. Oke, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, mari kita bernyanyi dulu dan berdoa. Saya undang teman-teman anak-anak untuk berdiri. Mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Amin. Oke, untuk pemateri saya berikan kepada Pak Hendra. Coba deh, dulu. Ya, materi yang akan Bapak ajarkan adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Jadi nanti yang akan Bapak jelaskan di sini itu bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama ada bagian akar, kemudian naik lagi ada batang, kemudian ada lagi yang namanya daun. Nanti ada 3 bagian yang akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu untuk mengerti fungsi-fungsinya. Fungsi dari daun itu apa, fungsi dari batang itu apa, kemudian fungsinya akar itu apa. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa yang disebut dengan tumbuhan atau tumbuhan itu seperti apa? Ya, ada. Kemudian apa lagi? Ya, Adri. Tumbuhan itu contohnya seperti apa? Oke. Ya, bagian tumbuhan itu pertama kita mulai dari daun, akar. Mana? Oke, ini rumput, ya rumput liar lah. Yang dikatakan akar di sini adalah yang paling bawah. Akar. Akar bawah. Ya, perhatikan di balik sini anak-anak. Jadi
Bagian tumbuhan yang pertama itu ada namanya akar. Ada kita di bawah. Apa sih Pak? Ya, akar. Tolong diperhatikan anak-anak di depan, lihat Bapak. Fungsi akar itu, ada yang tahu fungsi akar itu apa? Menyerap air, Kalau diperhatikan di depan, pada umumnya di tumbuhan akar itu sebagai tempat cadangan makanan dan air. Selain itu sebagai penopang penopang apa? Ada lagi apa fungsi dari akar? Pada umumnya saja. Kemudian kita naik lagi di dalam tumbuhan itu ada yang namanya namanya batang. Sadar kamera. Apa fungsinya batang? Batang pada tumbuhan. Tempat menyimpan Menyalurkan makanan ya. Menyalurkan hasil fotosintesis. Tolong anak-anak tetap tertib, jangan ribut. Nanti Bapak akan tanya satu-satu. Yang tidak bisa jawab, tidak pulang. dikasih kue basah. Kue mati.
Ya, tolong diperhatikan oleh lipat, jangan hanya berdiri. Selanjutnya itu ada yang namanya batang. Fungsi batang itu yang pertama menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian sebagai alat transportasi mengangkut air dari akar menuju daun. Berkesinambungan ini antara akar dan batang. Jadi air yang ada di dalam akar itu tempat transportasi mengangkut air dari akar menuju daun. Ya, apa ada lagi fungsi dari batang yang anak-anak tahu? Kemudian kemudian ada lagi yang namanya fungsi daun. Tempat fotosintesis. Nah, ya, contohnya itu yang daun seperti ini yang warna hijau. Ini dinamakan daun. Apa tadi tempat fungsinya? Tempat fotosintesis. Tempat fotosintesis. Tempat Ya, daun itu fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa yang anak-anak ketahui tentang fotosintesis? Fotosintesis itu apa sih? Ya, betul. Ya, saya anak-anak semua tolong diperhatikan, tulis di buku masing-masing. Bagaimana? Oh iya, silakan. Ada apa? Kita mau Ya, hewan dalam tumbuhan juga itu terdapat yang namanya bunga. Boleh diperhatikan oleh di belakang. Adik. iya sekarang. Fungsi bunga itu apa? Sebagai keindahan yang di belakang lagi. Memikat lebar Ya, betul, 100. Apa tadi? Ya, kita harus sediakan fungsi dari bunga. memikat lebar Bukan tempat terjadinya Tempat
Betul sini ada edukasi. Ya, tolong dipastikan oleh Rifan. Fungsi dari bunga itu sebagai organ reproduksi. Oh, kemudian juga sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Ya. Jadi yang Bapak sudah paparkan di depan ini, tolong diperhatikan dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau misalnya kurang jelas? Tidak ada, Pak. 8. Apa dikerjain? Apa 5? Jadi anak-anak semua harus bisa mengerti bagian dan tumbuhan, bagian tumbuhan, kemudian fungsi dari tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga. Ya ini pada pada umumnya. Kalau sudah tidak ada bertanya, ya silakan yang di sebelah kanan saya. Berapa macamnya, Pak? Ya. Berapa? Ini nih, yang Bapak jelaskan tadi di awal ini adalah secara umum mengenai akar serabut ke akar tunggal ini itu di hari selanjutnya karena Bapak mengikuti modul yang kami gunakan. Ya. Tidak termasuk itu tumbuhan. Itu juga. Ya, kalau sudah tidak bertanya, saya serahkan kepada penutup yang menjadi bagian ambil bagian dari penutup. Kenapa kalian sudah mengerti materi-materi yang disampaikan oleh bapaknya tadi? Sudah. Oke, sebelum kita menutup kita pada hari ini, mari kita berdoa, tapi sebelum itu mari kita menyanyi Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Thank you.